Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik tahun 2022, yaitu Bapak Ahmad Hamdan MPD, beserta teman-teman sekalian yang kami hormati. Sebelumnya, izinkan kami dari kelompok 1 untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya, Anissa Sofiani, dengan NPM 212154020, lalu ada Saudari Mira Nur Laila Tunisa dengan NPM 212154092, kemudian Saudari Maratul Arofah Fatona dengan NPM 212154100, dan yang terakhir Saudari Syifa Syahrani Dewi dengan NPM 212154102. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi mengenai karakteristik perkembangan fisik, kognitif, dan psikososial pada masa dewasa awal. Pembahasan materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Syifa. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada moderator. Istilah adult berasal dari kata kerja Latin seperti juga istilah adolescens, adolescer, yang berarti tumbuh menjadi kedewasaan. Akan tetapi, kata adult berasal dari bentuk kata lampau, yakni kata kerja adultus yang berarti telah tumbuh menjadi kekuatan dan ukuran yang sempurna atau telah menjadi dewasa. Jadi, orang dewasa adalah individu yang telah menyelesaikan pertumbuhannya dan siap menerima kedudukan dalam masyarakat bersama dengan orang dewasa lainnya. Masa dewasa awal dimulai pada usia 18-40 tahun, saat perubahan-perubahan fisik dan psikologis yang menyertainya berkurang kemampuan reproduktif. Menurut Santrok, masa dewasa awal adalah masa untuk bekerja dan menjalin hubungan dengan lawan jenis, terkadang menyisakan sedikit waktu untuk hal lainnya. Bagi kebanyakan individu, menjadi orang dewasa melibatkan periode transisi yang panjang. Baru-baru ini, transisi dari masa remaja ke dewasa disebut sebagai masa beranjak dewasa, yang terjadi dari usia 18-25 tahun, ditandai oleh eksperimen dan eksplorasi, di mana banyak individu masih mengeksplorasi jalur karir yang ingin mereka ambil, ingin menjadi individu yang seperti apa, dan gaya hidup yang seperti apa yang mereka inginkan, hidup melajang, hidup bersama, atau menikah. Kemudian dewasa awal merupakan masa di mana individu siap berperan dan bertanggung jawab serta menerima kedudukan di dalam masyarakat. Masa untuk bekerja, terlibat dalam hubungan sosial masyarakat, dan menjalin hubungan dengan lawan jenis. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Syifa yang telah menyampaikan pembahasannya. Dari apa yang telah disampaikan oleh Saudari Syifa, bisa digarisbawahi bahwa masa dewasa awal ini terjadi dari rentang usia 18 hingga 40 tahun. Masa dewasa awal ini merupakan masa transisi dari remaja ke dewasa, di mana seorang individu ini menjalani proses penyesuaian terhadap peran dan tanggung jawab yang diemban, di mana cenderung permasalahan yang dihadapinya itu lebih kompleks. Kemudian pembahasan materi yang kedua mengenai karakteristik perkembangan fisik pada masa dewasa awal akan disampaikan oleh saya sendiri. Secara fisik, seorang individu pada masa dewasa awal menunjukkan penampilan yang sempurna. Penampilan yang sempurna di sini berarti bahwa pertumbuhan dan perkembangan aspek anatomis maupun aspek fisiologis pada masa ini telah mencapai posisi puncak. Atau dengan kata lain, pada masa dewasa awal ini, jasmani dan fungsi dari segala organ tubuh telah dapat bekerja secara normal, dan dilihat dari segi seksual pun telah mampu untuk melakukan reproduksi. Jadi, perkembangan fisik ini mencakup dua aspek, yaitu aspek anatomis yang berkaitan dengan perubahan kuantitatif pada struktur tulang, indeks tinggi, dan berat badan, serta proporsi antar bagian tubuh.
Kemudian yang kedua, aspek fisiologis, di mana aspek fisiologis ini berkaitan dengan perubahan secara kuantitatif, kualitatif, dan fungsional dari sistem kerja hayati seperti kontraksi otot, peredaran darah, pernapasan, saraf, seksual, dan kelenjar pencernaan. Nah, pada perkembangan fisik ini, pada rentang usia 20 hingga 30 tahun, pertumbuhan dan perkembangan bagian tubuh ini telah mencapai posisi puncak, di mana artinya pertumbuhan dan perkembangan secara cepat ini telah berhenti. Kemudian pada masa dewasa awal ini cenderung mengalami stabilitas atau tetap. Tetapi kalaupun masih ada bagian tubuh yang mengalami pertumbuhan, pertumbuhannya pun akan sangat lambat. Nah, kemudian sedikit demi sedikit akan mengalami penurunan atau yang dikenal juga penuaan, di mana umumnya terjadi pada usia 40 tahunan, yang ditandai dengan adanya garis-garis ataupun kerutan-kerutan pada bagian kulit tubuh. Lalu, menurut Deswita tahun 2015 dalam Variani dan Rizkia 2016 membagi 3 perubahan perkembangan fisik pada masa dewasa awal, yaitu antara lain yang pertama kesehatan badan. Kesehatan badan ini ditandai dengan kekuatan otot yang besar serta gerak refleks yang sangat cepat, sehingga kegiatan yang dilakukan oleh individu pada masa dewasa awal ini terlihat energik dan prima. Kesehatan badan pada masa dewasa awal ini juga dipengaruhi oleh gaya hidup seperti nutrisi atau makanan, pola olahraga, dan kebiasaan lainnya seperti merokok. Kemudian yang kedua ada perkembangan sensori, di mana fungsi dari penglihatan dan pendengaran pada masa dewasa awal ini masih sangat baik. Kemudian pada usia 40 tahunan baru mengalami penuaan dan terlihat jelas penurunan fungsi dari penglihatan dan pendengarannya tersebut pada masa dewasa menengah. Kemudian yang ketiga ada perkembangan otak, di mana kinerja saraf pada masa dewasa awal ini masih sangat baik, terutama bagi bagi individu yang aktif melakukan kegiatan. Kemudian perkembangan fisik seorang individu juga meliputi hal-hal sebagai berikut, yaitu pertama kekuatan dan energi, kedua ketekunan, dan ketiga motivasi. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai submateri yang kedua ini. Untuk berikutnya, pembahasan materi yang ketiga akan disampaikan oleh Saudari Mira. Kepadanya